Oke, shalom. Bertemu lagi dengan saya Anton Regar dari Jawa Barat ya. Kita akan bacakan lagi di sini pretes ya. Ini bagian kedua. Bagian satu kita sudah upload. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi yang sedang mempersiapkan untuk UP, begitu ya. Saya juga lagi menghadapi ujian pengetahuan nih, pengakuan dosa ya. Tidak lulus tahun 2021 ya. Luar biasa, ternyata ya semuanya itu untuk membuat kita mendatangkan kebaikan ya. Jadi kalau kita gagal itu bukan bukan kiamat, tapi gagal sukses yang tertunda ya. Ya oke ya, mudah-mudahan rekan-rekan apa yang saya bacakan ke depan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Ini mengenai pretes relasi antar sesama ya. Bagian satu kita sudah upload, ini bagian kedua ya. Nomor satu, hukum kasih ya, terbagi atas dua, yakni kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan menuntut totalitas hidup, sedangkan kasih kepada sesama harus dilakukan sama seperti kepada diri sendiri ya. Ini juga saya membacakan ini karena kasih ya, bagi saudara-saudara yang sedang ujian, menghadapi ujian, ketika ketemu channel ini ya, semoga ini bermanfaat ya. Kedua hukum ini pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama. Apa yang menjadi dasar kedua hukum ini? Harus dilakukan secara bersama, karena mengasihi Tuhan terwujud dalam mengasihi sesama ya. Yesus berkata, jika engkau melihat ke penjara, berarti engkau sudah melihat. Jadi jika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Mudah-mudahan saya ini juga dapat ibadah ini membacakan buat teman-teman yang persiapan ujian, semoga bermanfaat ya, punya kuota diberkati ya. Bagian 2, ahli Taurat yang berdialog dengan Yesus adalah salah satu kelompok Yahudi yang terpelajar, yang disebut sebagai kelompok Yahudi terpelajar ya, kecuali mereka yang mengagungkan Taurat ya. Nomor 3 ya, Sema atau bentuk pengakuan iman raya Israel. Ini mulai dimaksudkan secara simbolis ya, yakni hendaklah Taurat Tuhan menjadi pedoman yang dapat ya, yang dapat apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, kira-kira begitu dia lagu Ibraninya. Jawabannya benar, mengendalikan segala kegiatan tangan dan memonitor segala pandangan mata, serta mengatur pergaulan ya, rumah tangga, kegiatan, perdagangan dan politik. Nah, saya akan lebih cepat berikutnya teman-teman ya. Mengasihi sesama, nomor 4 ya. Nilai kebaikan yang sangat kuat. Nilai kebaikan itu harus dimanifestasikan dalam kehidupan bersama secara real. Hal ini dapat dilihat dalam perumpamaan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan ini mengartikan tentang apa? Mengasihi sesama diwujudkan melalui batas eksklusivitas agama, suku, ras, golongan dan kelas ya, sosial. Jadi karena memang ini panjang-panjang teman-teman, nah nanti rekan-rekan bisa skip ya, sambil belajar ya, bisa di stop videonya, dibaca, oh ini maksudnya ya, karena ke depan ini masih banyak nanti soal hots ini dan itu, pelajaran abad 21 ya, luar biasa. Persaingan adalah suatu proses ya sosial, di mana individu kelompok saling bersaing. Tujuan dari persaingannya ya, persaingan yang dilakukan adalah mencari apa? Keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Itulah persaingan ya. Nah, ini ada suatu relasi sosial tercipta baik apabila dalam kaitan dengan itu terdapat faktor yang dapat menghambat terjalinnya interaksi sosial yang berakibat pada relasi sosial. Faktor yang dimaksud yang menghalangi relasi sosial tadi apa? Yang menghambat terjalinnya interaksi sosial, imitasi, sugesti ya, identifikasi dan simpati ya. Imitasi itu menghambat, dikatakan dalam kaitan dengan ini, faktor yang dapat menghambat terjalinnya interaksi sosial yang berakibat pada relasi sosial ini tadi ya. Identifikasi itu peniruan ya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dirumuskan suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Berikut adalah syarat yang memudahkan sugesti terjadi, kecuali ya, ini jawaban yang benar, bukan yang sebelah ini rekan-rekan ya.
sugesti karena superior ya. Lingkungan sosial terkecil dari masyarakat adalah apa? Keluarga ya. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Nomor 12, karena tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan sesama yang lain. 13, tidak ada hubungan sosial tanpa interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis antara perseorangan, dan perseorangan antara perseorangan kelompok dan kelompok dengan kelompok lainnya. 14, idealnya apa peran fungsi agama dalam masyarakat? Nah, mengatur umat untuk hidup dalam kasih dan cinta perbedaan. Amin ya. 15, apa kelebihan yang dihasilkan oleh teknologi dalam hal telekomunikasi di dalam membangun relasi dengan sesama yang lain atau keluarga ya. Mempermudah manusia dalam mengakses informasi ini dan itu ya. Saya tidak bacakan, nanti teman bisa stop di sini ya. 15, 16 ya. Saya maju ke 17. Nah, apa yang dimaksud dengan doa? 18, ungkapan isi hati manusia kepada Tuhan dan kesediaan manusia untuk mendengar suara dan panggilan Tuhan. 19, sebutkan tempat di mana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa. Ini menggampang ini ya. Di Taman Eden. Bentuk keserakan yang dilakukan manusia pertama yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah apa? Ingin sama seperti Allah. Ini preteks keluarga Allah ya. Ini rekan-rekan nanti baca ini nomor 1 dan 2 ini. Nomor 1 bisa di stop. Nah, ini jawabannya keluarga inti. Nomor 2 persekutuan hidup antara ayah, ibu dan anak. Ini pengertian teologis dari siapa? Samuel Gunawan ya. Pengembalian nilai kepercayaan atau agama, konsep ketuhanan ya. Ini soalnya apa ini? Anak memproyeksikan pengalamannya dengan orang tua dan memahami Tuhan. Pernyataan ini merupakan jawaban fungsi religius keluarga Allah. 3 ciri keluarga Allah. Nah, jawaban yang benar kasih persaudaraan, kebahagiaan, kedamaian ya. Nomor 5, peran Allah dalam kehidupan keluarga tergambar dalam, nah jawabannya membentuk sebuah keluarga ya. Kalau soalnya panjang saya nggak usah baca teman-teman biar nggak kepanjangan ya. Ini jawabannya Berta mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Nomor 6 ya. Wujud dari kasih seorang kepada Tuhan diwujudkan lewat apa? Sikap mengasihi sesama yang membutuhkan. Nomor 8 ya. Kasih sesama manusia kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dapat disebut dengan istilah ya, kasih agape. Nomor 9, pertumbuhan seseorang tidak hanya diukur dari rajin beribadah, tetapi aspek lain dari hal yang dapat diperhatikan adalah berdoa, membaca Alkitab ya. 5 aspek penting dalam menilai pertumbuhan hidup keluarga oleh Paul Meyer ya. 5 itu ialah kasih sebagai dasar hidup suami istri, disiplin diri, konsistensi aturan, keteladanan. Nomor 11, keluarga Kristen masa kini banyak diperhadapkan dengan tantangan dalam rangka menumbuhkan iman kepada Allah. Seperti apa? Banyak keluarga Kristen mengalami krisis nilai ya. Dewasa ini ditemukan banyak hal menjadi faktor tantangan keluarga Kristen. Salah satunya apa? Pengaruh teknologi dan materialisme. Tantangan. Nomor 13, dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini, maka keluarga Kristen setidaknya melibatkan Allah dalam seluruh eksistensi dirinya. Dengan apa? Ini menjadikan keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Amin. 14, hal yang berhubungan dengan melibatkan Tuhan untuk berperan dalam keluarga adalah pengampunan terhadap sesama dan peka terhadap roh Tuhan. Nomor 15, keluarga Kristen ya memaknai tantangan kehidupan masa kini dengan jalan apa? Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Nah, ini ada sebuah cerita nomor 16, rekan bisa baca di situ. Kalau penting sangat ini ya hafalan, nanti saya bacakan ini karena ini bisa dinalar. Ini jawabannya nilai pilihan John untuk meraih prestasi masa depannya ya. Itu makna teks di atas. 17, nilai selalu mengandung aspek pilihan atau kemauan untuk mewujudkan nilai tersebut. Di bawah ini adalah beberapa nilai Kristen yang penting bagi keluarga, yaitu apa? Kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, keutamaan kasih ya. Nah, ini nomor 18, rekan bisa baca. Rudy dalam pergaulan hidup dengan temannya berbeda keyakinan, sering mengajak untuk berkata bohong kepada orang tuanya, tetapi Rudy selalu menolak. Standar moral yang dipakai Rudy untuk menolak perbuatan yang tidak benar oleh temannya adalah nasihat orang tua dan firman Tuhan. Pendidikan 19 ya. Pendidikan nilai bagi anak tidak terlepas dari peran keluarga. Peran keluarga untuk menanamkan nilai Kristen bagi anak seperti di bawah ini adalah memberikan
perhatian, kasih sayang, dan keteladanan. Luar biasa ya, kasih sayang, keteladanan ya. Kalau menyuruh anaknya tidak merokok, bapaknya juga tidak merokok ya, luar biasa. Kalau mengajarkan tidak boleh cerai, harus juga harus tidak cerai juga ya. Kalau berani berkata, berani berbuat. 20 ya. Jika kita memperhatikan seseorang, kita dapat mengukur dan memberi pertimbangan atas hal kita lihat, dengar, amati, bahkan yang kita alami bersama. Standar Kristen untuk mengukur seseorang itu berperilaku baik atau berat ditentukan oleh apa? Nilai-nilai kitab suci atau Alkitab ya. Itu standarnya. Nah, pretest ini gereja ya. Nih, gereja dibentuk berdasarkan ini kisah para rasul, kasih karunia Allah, pengampunan Allah kepada manusia. Pernyataan ini dapat ditemukan Perjanjian Baru, kisah para rasul 2 ayat 38. Ini mengenai Petrus 3000 dibaptis ya. Konsep teologi daya dan dana adalah gagasan pokok dikembangkan oleh gereja di Indonesia, menegaskan, mempertahankan eksistensinya. Gagasan ini dimaksud untuk apa? Mengukur kemandirian gereja ya. Ini gereja terbuka, bersifat universal. Nah, ini gereja yang ya. Teman-teman nanti bisa baca ya. Ini tidak terlalu sulit lah kalau ini ya. Bisa dinalar. Yang sulit itu soal skolastik, tes bakat ya, tebak gambar ini dan itu, luar biasa ya. Kemudian soal-soal HOTS nanti kita lihat di berikutnya. Ini mengenai Plato, apa ini? Suatu nomor 10, suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Pernyataan ini cocok dengan apa jenis keadilan menurut Plato ya. Ini Plato yang orang Yunani ini, seorang filsuf. Salah satu konsep teologi yang dapat diterima secara umum adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan dan yang lainnya ya. Gagasan mengenai ekoteologis dalam membahas krisis teologi menempatkan fungsi dan peran manusia adalah sebagai representasi Allah di dunia dan menjadi penata layanan yang baik atas ciptaan yang lain. Krisis ekologi dewasa ini telah mengancam keselamatan manusia dan merusak keseimbangan lingkungan. Terdapat 2 faktor yang ikut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yakni faktor alam dan faktor manusia. Makna gambar dan rupa Allah dalam gagasan ekoteologi bermakna supaya manusia dapat mengenal Allah. 15. Sikap manusia agar mengurangi penggunaan bahan kimia, pencemaran lingkungan, mengurangi produksi sampah rumah tangga, memilih sampah, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, dan menghemat penggunaan kertas adalah bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekologi ya. Nomor 16, salah satu perkembangan dan perubahan dasar yang dirasakan manusia memasuki era milenium ketiga adalah apa? Revolusi industri 4 ya, 40. 17. Berikut yang tidak termasuk dalam ciri-ciri generasi milenial ya, menghindari pergaulan bebas di luar ya, yang tidak termasuk ya. Menghadapi era disrupsi yang begitu dahsyat, maka diperlukan strategi memadai agar dapat memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usaha dan peningkatan ekonomi generasi muda. Strategi dimaksud adalah memantau perubahan tren dalam bisnis, riset, pengelolaan terhadap risiko, inovasi, partnership. 19. Memasuki era milenium ketiga, gereja juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan dihadapi gereja dewasa ini adalah korupsi yang merajalela di pemerintahan ya. Pendidikan Kristen diharapkan dapat memberikan penguatan pada generasi muda gereja sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan menghadapi persaingan di masyarakat. Pernyataan ini adalah bagian dari strategi gereja menghadapi era milenium. Nah, ini mengenai manusia ya, pretest manusia. Bagian Alkitab ya menunjukkan proses penciptaan Allah atas manusia di mana Allah menggunakan tangannya. Kejadian 2 ayat 7. Bagian Alkitab meletakkan kuasa manusia atas ciptaan lainnya ya. Nanti teman-teman ini bisa dilihat. Nomor 3, citra Allah dalam diri manusia berupa imago Dei dan similitudo Dei ya. 4, makna gambar rupa Allah adalah kecuali ya, kemampuan manusia untuk berkuasa penuh dan mengontrol Allah ya. Nanti teman-teman bisa dibaca agar cepat ini ya. Imago sejati menghadirkan pembaharuan dalam diri manusia setelah jatuh ke dalam dosa adalah Kristus ya. Berikut beberapa pandangan tentang manusia kecuali homo homini ya. Kalau manusia itu homo homini lupus, manusia sosial. Manusia bereksistensi artinya selalu menunjukkan diri ya, bereksistensi, eksis ada ya.
Selalu menunjukkan diri, keluar dan hadir pada yang lain. Nah, 8. Kebutuhan paling mendasar menurut Abraham Maslow itu apa? Kebutuhan fisiologis ya. Abraham Maslow ya, dihafal ya. Proses mempelajari, menyesuaikan pikiran dan sikap individu dengan norma yang berlaku dalam kebudayaan tertentu adalah enkulturasi ya. Jadi kalau kita masyarakat Batak ada di menyesuaikan diri dengan orang Kalimantan atau Ambon, itu disebut enkulturasi ya. Berikut ciri-ciri interaksi sosial kecuali ada dimensi ruang. Nah, ini yang bukan ya. Ungkapan menunjukkan bahwa kebebasan adalah khas manusia. Freedom is a self-determination ya. Freedom ya, bebas dia. Jika seseorang mampu untuk mengarahkan hidupnya sendiri, nomor 12, maka kebebasan yang dimilikinya merupakan kebebasan psikologis. Paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ditentukan oleh hukum sebab akibat. Nah, itu determinisme. Peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini predestinasi ya, orang-orang teologi teman-teman pasti hafal ya. Imperatif kategoris, diwajibkan secara mutlak, namun harus dilakukan dengan apa? Bebas. Siapa sosiolog yang melihat teknologi sebagai kesadaran kolektif yang diprediksi akan menggantikan kedudukan agama dalam masyarakat? Ini Durkheim ya. Tahap terakhir yang menunjukkan perkembangan teknologi adalah apa? Mikroteknologi dan bioteknologi. 18. Perubahan sosial mungkin terjadi dalam perubahan teknologi adalah kemajuan dan kemunduran dalam masyarakat. 3 dimensi perubahan sosial yaitu struktur, kultural, interaksional ya. Ciri masyarakat modern menurut John Parsons kecuali ya positif. Nah, praktek pembelajaran abad 21. Wow, ini yang keren ini. Ya. Global memiliki pengertian menyeluruh, sedangkan globalisasi dapat berarti proses berkaitan dengan sistem ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. 2. Kesadaran global adalah manusia saat ini merasa satu dengan lainnya, saling tergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling membantu. Nah, ini kesadaran global ini ya. Saya bacakan soal agar teman-teman di Ambon, di Kalimantan, dimanapun yang mau pretes, yang mau UP, PPG ya, yang mau menambah ilmunya. Nah, ini kesadaran global ini ya. Luar biasa ya. Semoga bermanfaat. Nomor 3, bentuk-bentuk kesadaran global adalah seperti berikut, kecuali kekayaan dunia harus dimanfaatkan. 4. Kemajuan teknologi informasi yang paling mendukung globalisasi adalah sebagai berikut, kecuali teknologi transportasi ya. Ya, kita ini kalau penting banget saya akan bacakan, mau penting semua. Nomor 6. Paradigma pembelajaran holistik menekankan kepada proses pembelajaran holistik itu ya. Keseluruhan ya, holistik. Di bawah ini tujuan pendidikan holistik kecuali memperoleh kebebasan individualistis. Individu kan pribadi dia ya, bukan holistik. Melalui pembelajaran kontekstual diharapkan pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Model pembelajaran itu jawaban nomor 9 sekarang. Model pembelajaran yang merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual adalah inovatif. Kecuali dia ya, inovatif. Di bawah inilah tren pembelajaran masa depan kecuali macro learning. Ya, makro itu besar, mikro kecil ya. Teknologi dan media ya, ini berbicara mengenai determinasi teknologi dan efek media. Nah, ini berbicara mengenai TIK ya. TIK juga bisa menjadi media itu sendiri yang disebut sebagai apa? Media konvergensi. Jadi TIK itu sebagai media konvergensi ya, dihafal teman-teman. 13. Salah satu pemanfaatan utama media TIK adalah kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan era digital ini adalah apa? Sebagai media dan sumber belajar ya, dalam ini zaman Covid ya. Disebut daring ya. Kita belajar melalui media. Nah, file internet itu teman-teman nanti lihat. Ada makro flash media apa itu? Salah satu contoh konkret 15. Penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital disebut makro flash media ya. Penyusunan ya 16. Rancangan pembelajaran kurikulum 2013 tentang penilaian menyesuaikan karakteristik belajar abad 21 bercirikan adanya penilaian autentik ya. Ini sering keluar ini, adanya penilaian autentik. Nah, peraturan pendidikan kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menyebutkan komponen rancangan
pembelajaran berikut tidak termasuk komponen RPP, yaitu penilaian kepala sekolah. Wow. Nah, sini ada project based learning ya, teman-teman ya, hafal. Siswa 18, siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja dan terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran project based learning. Nah, 19, berikut yang merupakan tipe pembelajaran cooperative learning, think, pair, share. 20, berikut karakteristik model suatu pembelajaran. 1. Working autonomy, practical relevance, learning of soft skills. 4. Cooperation of university and practical model. Pembelajaran sesuai karakteristik di atas adalah contextual learning. Ya, untuk mempercepat karena akan masih banyak lagi teman-teman, secara video saja ya. Teman-teman bisa baca. Jadi yang nomor 1 ini kolom atas, di bawah orang yang bekerja sebagai sesuai bidang keahliannya, itu jawabannya ya. Ya, nanti rekan-rekan bisa dilihat ini mengenai pedagogik. Ini judulnya tadi pretest pengembangan profesi guru ya. Teman-teman nanti lihat 9, 10 bisa di stop videonya. 11, 12 ya. Etos kerja guru. Guru agama memiliki kebiasaan disiplin masuk kelas meski kondisi hujan turun dengan lebat. Ini merupakan etos kerja guru. Luar biasa, walaupun hujan ya pakai payung, dia nggak ada alasan ya. Ada siswa, kamu kenapa nggak masuk nak? Hujan bu guru ya, kata anaknya. Terus kata bu guru, kalau hujan terus? Nah, anaknya menjawab, kalau hujan terus banjir bu guru. Gitu dia. 13 ya, 14, 15 rekan nanti stop videonya bisa dibaca di sini. Nah, nomor 15 itu jawabannya di sini. Standar kualifikasi. Nah, jawaban yang benar standar norma ya. Kita lihat di sini dalam 16 model pengembangan profesionalitas guru dengan pola growth with karakter, tanggung jawab yang merupakan unsur apa? Etik ya. Nah, guru agama 17, 18, 19. Nah, saya pelan-pelan di sini. Nomor 20. Nah, ini kita masuk terus ya. Ya, karena ini hanya mereview saja, rekan-rekan baca secara cepat dalam video ini, mohon maaf tidak dibacakan ini. Nah, ini hati-hati nih, stimulus respon ya, keluar ini. Teori pembelajaran ya, teori belajar dan abad dan pembelajaran ya. Ini nomor 1, nomor 2 ini soalnya istilah paling mudah dikenal dalam teori behavioristik. Nah, ini dia, stimulus respon. Ya, ingat ya. Ini ada di antara tokoh teori behavioristik ya, Thorndike, Watson, Hull ya. Ini dia, ada Charles Darwin, ada reinforcement ya. Dalam praktik pembelajaran teori kognitif memiliki rumusan antara lain tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh G. Piaget ya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi ya. Keterampilan intelektual dalam kognitif mengakui adanya kemampuan untuk mengadakan proses yang berbeda terhadap stimulus yang berbeda dalam satu atau lebih dimensi fisik. Kemampuan tersebut disebut diskriminasi ya. Salah satu bagian teori Gagne. Nah, mata dikejapkan terhadap suatu suara. Setelah suara dipasangkan dengan hembusan udara pada mata, contoh tersebut adalah kegiatan belajar. Nah, signal learning. Wow. Belajar memecahkan masalah, problem solving adalah tingkat tertinggi kemampuan berpikir, teori siapa? Gagne ya. Nanti teman-teman di sini 11 bisa dibaca ya, karena ini tidak terlalu sulit lah ya. 13 tadi ada konstruktif ya. Ini, nah guru adalah fasilitator. Nah, nomor 16 di bawah ini tipe belajar menurut Habermas ya. Habermas itu teknis, praktis, emansipatoris. Nah, singkat aja TPE ya, dari Habermas ya. TPE, teknis, praktis, emansipatoris. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan teori humanistik adalah anak-anak diajak berpikir secara induktif ya. 18 sampai 20 rekan-rekan nanti bisa baca, di stop bisa videonya, lanjut lagi ya. Nah, pretest perkembangan peserta didik ya. Ini si A memiliki kecerdasan yang tinggi, hal ini disebabkan karena perkembangan fisik maksimal dalam aspek mana dia? Sistem syaraf ya.
Ini ada nih saat waktu istirahat si B berlari di lapangan, dia sudah mampu menunjukkan apa? Ciri gerakan apa ini? Nah, ini dia usia 3 tahun ya. Luar biasa. 3 tahun. Ya, kalau dia masih pipis di celana, nah, berapa tahun dia? Ya, kalau udah bapak-bapak masih pipis di celana nggak mungkin ya. Nomor 3, pola asuh yang seperti apa yang tepat untuk mendukung perkembangan psikomotor anak ya. Ini ibaratnya pola asuh yang seperti apa yang dimaksud ya. Ini ada beberapa dia jawabannya, ini yang salah ini ya. Kita nomor 3, 4 kita skip dulu. Nomor 5 juga ini ya. Ini dia jawabannya tidak tercopy nih, mohon maaf. Kita ini sudah terekam, mohon maaf teman-teman ya. Nomor 7 ya, proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahapan, yaitu elicitors, receptors, state, expressionist, experience. Mohon maaf, kita lihat dulu yang tadi jawabannya tidak ada. Ini mah nggak terlalu susah ini mah ya. Ibu Henry mengikuti PPG sehingga telah memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Maka dalam pelajaran harusnya Ibu Henry melakukan apa? Nah, karakteristik perkembangan fisiknya harus banyak bermain lah ya, bisa dinalar ini. Ya, ini menyediakan ruang bergerak untuk bermain bagi peserta didik ya. Dia bisa membuat permainan apalah gitu ya. Ini pola asuh yang seperti apa yang tepat untuk mendukung perkembangan fisik dan psikomotorik anak. Nah, ini dia dibimbing terus ya, nomor 3 ini ya. Ini bisa dinalar. Jadi walaupun di sini jawaban yang nggak ada teman-teman ya, kita bisa nalar 3, 4 yang jawaban yang nggak ada nih ya. Cara mengajar di kelas 1 peserta didik mengalami gangguan penglihatan. Nah, kalau dia gangguan penglihatan ini mah, walaupun di sini jawabannya nggak ada, waktu ini tidak tercopy ya, ya dibantu lah ya. Ini juga nih, seorang anak dimarahi gurunya karena ketahuan mengambil barang milik, ini masih dinalar ini, walaupun jawabannya nggak ada, tapi ya bisa dinalar, tidak terlalu sulit lah ya jawabannya yang tidak ada. Nah, ini dia. Ibu Ainul adalah seorang ini di MA memiliki kesulitan ya. Ini ada beberapa yang tidak dia tercopy. Ya mungkin ini ya bukan operasi konkret, bukan ya. Jawabannya bukan itu. Persepsi merupakan kemampuan seseorang memandang, mengartikan sesuatu. Proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Ya. Ini rekan-rekan nanti 13-14 bisa dibaca ya, karena masih ada beberapa ke depan. Biar kita satukan nih videonya secara cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. 18 ya, 18 19 bisa stop nanti teman-teman videonya nih, pretest ya. Kurikulum strategi pembelajaran. Nah, nomor 1 ini soalnya panjang, saya ini di sini ya, bisa teman nanti baca. Ini kompetensi dimaksud sesuai dengan Permendikbud 54, standar dasar kompetensi lulusan yang berisi poin-poin di bawah ini kecuali. Nah, ini ya. Dalam pembelajaran kurikulum 2017 yang dikedepankan adalah aspek pembinaan keterampilan. Jadi memang kita harus terampil. Ini soalnya panjang teman-teman ya. Nomor 2 ini bisa nanti stop, kita ke nomor 3. Nah, di jawaban di atas soalnya ini, di sini soalnya jawabannya ini 1 jam pelajaran SKS di perguruan tinggi setara dengan 100 menit ya. Ini pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan kurikulum 2013 ya. Strategi implementasi kegiatan. Ini tidak ada yang tidak tercopy, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini hanya memberikan masukan. Siapa tahu teman-teman sudah nggak ada soal pretestnya, mudah-mudahan ada yang keluar ini ya. Ini teman-teman nanti nomor 8 dalam standar proses, ini soalnya panjang ini ya. Nanti teman-teman bisa di stop videonya ya. Ini chevron ini, wah ini yang luar biasa ini. Dalam rangka mewujudkan desain belajar yang kondusif, ini formasi U ya. Ini sering keluar ini formasi U, chevron ini ya. Lingkaran formasi chevron, formasi klasik, gambar di bawah ini merupakan wujud penataan kelas. Model apa? Mungkin nanti akan disampaikan gambar ada. Nah, ini teman-teman bisa baca model discovery learning. Bagaimana dia ya? Langkah-langkah discovery learning. Nah, ini ada stimulus respon, problem statement,
data collecting, data processing, verification, generalisasi ya. Ya, menciptakan, menyiapkan ya, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, menarik kesimpulan. Ya, nomor 12 teman-teman. Nah, ini dia dibaca. Kita lewat 13. Nah, di atas soalnya di bawah ini jawaban nomor 13 yang ini ya. Yang di bawah ini ya, ini dia. Jadi jawaban yang benar merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, menguji jawaban tentatif, menarik kesimpulan, menerapkan kesimpulan, generalisasi ya. Kita lanjut nomor 14 ya. Ya, jadi nanti ini teman-teman bisa bacakan nomor 14, nomor 15. Nah, ini faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, ini TPACK ya, technological, pedagogical, dan content knowledge. Ini sering keluar ini. Ini cuma di sini dia TPACK ini merupakan sebuah konsepsi integrasi dari unsur ini, kecuali dia prosedural. Nah, mengenai TPACK ini rekan-rekan nanti bisa dibaca, dilihat ya. Jadi ini selesai beberapa pretest lagi. Stop nanti videonya ya. Bisa dilihat 20 TPACK diimplementasikan 20. Oke, nah kita ke sini ya. Nih saya ulangi lagi, jadi teman-teman bisa baca, stop di sini ya. Nah, nomor 1 ya, pretest evaluasi pembelajaran. Nah, ini ada UTS, ada remedial di sini. Nanti teman-teman baca ini ya. Untuk persiapan ini karena dia panjang ya, jadi teman-teman bisa kalau mau penting banget bisa di stop videonya. Ini ada fungsi didaktik di sini, ada fungsi psikomotorik, prinsip evaluasi mengenai apa dia, nanti teman-teman baca soalnya. Nah, ada autentik di sini ya, jurnal dan penilaian diri 9 sama 8 nih ya. Ada soal HOTS ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ujian akhir semester UAS akan tiba. Ibu Khadijah sebagai guru berencana menyusun soal HOTS. Mempunyai karakteristik antara lain, yaitu apa ini soal HOTS? Nah, ini dia. Jawabannya ialah ini ya. Mengukur kemampuan tingkat C4, C5 dan C6 dan berbasis kontekstual serta menggunakan beragam soal. Mudah-mudahan keluar ya. Nomor 10 ya. Teman-teman nanti bisa lihat, baca ini mengenai soal HOTS ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa di stop, dibaca, lalu videonya berjalan ya. Nomor 13 soalnya 14 ya. Jadi ini soalnya teman-teman, ini jawabannya ya. Nah, ini 15 validasi rasional dilaksanakan. Validitas empiris, salah satu dari pengujian validitas rasional adalah validitas isi atau konten ya. Kemudian 16 ini soalnya, jawabannya ini ya, program pembelajaran yang lebih kepada peserta didik yang telah mencapai ya kompetensi minimalnya ya. Ini itu mengenai remedial. Ini juga ini misalnya ini ada hitungan nih KKM ini ya, luar biasa, ini sering keluar ya. Dia misalnya suatu mata pelajaran agama KKM-nya 70, seorang peserta didik bernama Nurdi memperoleh nilai ujian formatif sebesar 60. Karena Nur Hadi belum mencapai KKM, maka Nur Hadi harus mengikuti program remedial. Setelah Nur Hadi mengikuti remedial, ia dapat 90. Jika ketentuan remedial menggunakan nilai rata dari nilai pemuraian awal, nilai tes setelah remedial, maka Nur Hadi memperoleh hasil penilaian sebesar 75 ya, lebih dari KKM tadi. 18, 19, 20 itu dia teman-teman, dibaca ya. Ini soalnya 18. Ini jawaban yang benar ini. Tadi di atas ada jawaban yang tidak ini, supaya bisa dinalar lah soal ini ya. Tadi ada soal HOTS, apa itu soal HOTS, apa itu teorinya ya. Masih adakah? Sudah habis ya. Jadi itu teman-teman ya, tidak dibacakan semua agar cepat, agar tidak terlalu banyak memakan kuota ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada tiada gading yang tak retak. Ya pasti ada kesalahan, kesempurnaan ya hanya milik Tuhan. Saya hanya berusaha semoga ini video ini bermanfaat, ditonton tahun ini, tahun depan ya, sampai ya yang membutuhkan lah yang belajar ya. Terima kasih. God bless you all dari Jawa Barat. Mantap. Thank you. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin terlalu cepat, nanti teman-teman bisa di ini ya, di apa namanya, lihat videonya. Terima kasih.